Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita diberikan nikmat sehat untuk selalu bisa beraktivitas dan tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Septian Ragil Anandita MPD, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Merupakan salah satu dosen dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen dengan NIDN 0704098802 dengan bidang keahlian Bahasa Inggris Entrepreneurship. Penetapan saya sebagai dosen di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang sesuai dengan SK Yayasan ditetapkan pada tanggal 15 November 2015 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap sampai sekarang. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Bahasa Inggris dengan metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah wajib universitas atau MKWU bagi semester 1 pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Mata kuliah Bahasa Inggris ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah blending language, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris membahas tentang grammar, serta meningkatkan skill mahasiswa seperti listening, speaking, reading, dan writing. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dan melatih kemampuan mahasiswa dalam membaca teks sederhana bahasa Inggris serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang ekonomi dan bisnis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Inggris ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah Bahasa Inggris ini, khususnya kemampuan akhir yang diharap adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah Bahasa Inggris ini beragam, mulai dari buku dan e-book. Antara lain 1. Betty Schaffer-Azar, 2. David Grant dan Robert McLarty, 3. John Langan dan Janet Goldstein, 4. Milon Nandi. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang lain yang bisa dijadikan sumber referensi penunjang untuk mata kuliah ini. Sumber pembelajaran di mata kuliah Bahasa Inggris ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran sinkronus, yaitu praktik, diskusi, refleksi bersama, dan umpan balik. Sedangkan pembelajaran asinkronus yaitu penguasaan materi, tugas konstekstual, proyek kolaborasi, dan refleksi personal dengan memadukan pembelajaran campuran yaitu blended learning. Media pembelajaran saya kali ini saya menggunakan laptop LCD proyektor untuk menampilkan materi serta media Pocket Cards yang diaplikasikan saat merefleksi bersama pada diskusi kelompok. Pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris ini dilakukan selama 16 meeting dengan rincian 7 meeting sebelum UTS, meeting ke-8 UTS, 7 meeting sebelum UAS, dan meeting ke-16 UAS. Bobot penilaian mata kuliah Bahasa Inggris berdasarkan buku panduan IKU Kemendikbudristek tahun 2021, sehingga saya memakai sistem penilaian meliputi setiap bentuk evaluasi mata kuliah baik teori maupun praktikum adalah partisipasi kelas 25%, hasil proyek 25%, tugas individu 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan
ujian akhir semester 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Bahasa Inggris untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine. Okay, I feel great today. Thank you so much. Before start our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, I will call you absen dulu ya. Hakiki Ramadan. Oke. Muhammad Abdul Qadir. Oke, Dian Karismaullah. Dinda. Oke, Febi Dwi Rahmadani. Oke, thank you so much. Oke, saya akan mereview materi minggu lalu. Apakah jenengan semua, Anda semua masih mengingat tentang materi minggu lalu? Ingat Pak, Ya. active sentence dan passive sentence dalam bentuk present form. Oke, good. Ya, dalam bentuk present form. Apa saja ada yang masih ingat dan apa rumusnya? Present Ya. simple, present continuous, sama present perfect. Oke, good. Ya, ada yang tahu apa itu kalimat aktif atau apa itu kalimat pasif atau present sentence? Saya Pak, kalimat aktif itu Pak ya adalah kalimat yang subjeknya aktif dalam Ya. melakukan suatu pekerjaan. Good job. Thank you so much. Ada yang tahu nggak pasif sentence atau kalimat pasif? Saya Pak, Ya. yaitu kalimat yang memiliki subjek yang dikenakan suatu pekerjaan. Oke, good. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Apa saja? Active sentence, passive sentence form dalam bentuk present form. Saya Pak, Oke. kunci dari passive voice adalah to be dan verb be. Oke, good. Ada masih ingat nggak apa syarat wajibnya untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Saya Pak, Oke, good. kata kerjanya harus transitif atau membutuhkan objek. Oke. Ya, saya akan menjelaskan what are the goals this material atau apa tujuan dari kemampuan akhir dari materi ini. Yang pertama yaitu jenengan dapat membedakan penggunaan some and any, much and many, a lot of, a little and a few. Mahasiswa juga mampu mengidentifikasi, nanti akan saya kasih kuis di situ yang menggunakan some, any, much, many, a lot of, and a few dalam kalimat bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang quantifier. What is quantifier? Nah, quantifier itu nanti akan saya jelaskan dan kita akan membahas apa jenis-jenis quantifier. Apa itu quantifier? Quantifier tadi yang saya sebutkan yaitu adalah yang kata yang biasanya diletakkan sebelum kata benda atau menyatakan jumlah suatu benda, quantifier. Kalau dulu kita membahas tentang artikel adalah sebuah, dan sekarang itu lebih kalau yang banyak. Sebagian besar quantifier diikuti kata benda. Walaupun kata benda itu tidak disebutkan. Ada yang kata benda masih ingat dulu? Apa? Countable noun and uncountable noun. Saya Pak, Oke. countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Ya, Mbak Fiti. Kalau uncountable noun? Uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, good. Ya, kalau countable noun itu adalah yang benda yang dapat dihitung, benar kata Mbak Fitri, bahwa countable noun yang dapat dihitung atau berupa bentuk. Kalau uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung dan biasanya itu kasat mata gitu. Di sini akan menjelaskan saya quantifier penggunaan some. Nah, some ini digunakan dalam kalimat positif. Some menyatakan jumlah dalam suatu kalimat positif. Artinya some tidak dapat digunakan pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Some biasanya bisa kamu gunakan pada benda yang bisa dihitung atau countable noun maupun benda yang tidak dapat dihitung uncountable. Jadi dia bisa some bisa masuk kedua-duanya, maupun countable noun, uncountable noun. Some di sini digunakan untuk menyatakan jumlah dalam kalimat positif.
Jadi jika kalimat itu dalam bentuk negatif atau interrogatif itu haram hukumnya ya. Artinya tidak dapat digunakan. Some bisa digunakan kedua-duanya, yaitu kata benda yang bisa dihitung, countable noun and uncountable noun, atau benda yang tidak dapat dihitung. Bisa masuk dua-duanya. Contoh some di sini saya akan menjelaskan. I have some friends. We bought some coffee. Nah, udah kelihatan jika kita menggunakan some untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun, maka kata bendanya tersebut harus berbentuk jamak. Some coffee, lebih dari satu. Nah, gak boleh singular, jamak. Some grapes, ada s-nya. Some chairs, diikuti dengan s jika kata benda. Contoh lagi di sini some. Tini has some books. Tini has some books. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa? Karena books jamak, lebih dari satu. Kita buktikan. Oke, benar. Tini has some book. Benar atau salah? Salah. Salah. Good. Karena di sini singular. Book, sebuah buku. Padahal di sini some artinya beberapa, banyak pokoknya. Kita tahu spesifik nilainya atau kuantitinya tidak tahu. Oke, Nick and I have some pens. Benar apa salah? Benar. Oke, pens di sini adalah ballpoint, lebih dari satu jamak. Oke, good. Nick and I some pen. Salah. Oke, karena di sini singular. Bahkan kalau some setelah some, bentuk bendanya tidak boleh singular, harus jamak, lebih dari satu. Bila setelah kata some kita meletakkan kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun, maka kata benda, ya toh, saya ulangi. Nah, wajib ditambah s dan es. There is some salts in the kitchen. Mana yang salah, mana yang benar? Benar apa salah? Salah. Oke. Benar. Salt bisa dihitung apa enggak? Tidak. Lah, tidak bisa dihitung. Apakah dia dijamakkan, di es kan? Tidak usah. Kalau there is some salts, jelas salah. Paham di sini? Oke. Would you like some orange? Offer. Ini adalah suatu penawaran. Some tidak boleh dipakai dalam kalimat berbentuk negatif ataupun kalimat tanya. Namun untuk menawarkan sesuatu, offer, ya toh, nawarkan sesuatu, dan juga permintaan, request, kita perlu memakai kata some dalam kalimat tanya. Benar apa salah kalimat di bawah dua ini? Benar. Penggunaan any hanya dipakai dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau tanya. Any tidak boleh diletakkan dalam kalimat positif. Setelah any, kita bisa meletakkan countable noun and uncountable noun. Berarti dia itu multi, bisa dipakai dua-duanya, Pak. Iya, bisa dipakai. Bila kata benda tersebut adalah kata benda yang bisa dihitung countable noun lebih dari satu, maka kata benda itu pun harus berbentuk jamak. Diingat-ingat ya. Jika bisa dihitung dan lebih dari satu, seperti mejanya 50, bisa dihitung lebih dari satu, maka dia harus berbentuk jamak, yaitu ditambahkan s or es. Contoh any, I don't have any math books. Benar apa salah? Benar. Oke, kita buktikan benar. Karena di sini jamak, lebih dari satu dan bendanya bisa dihitung. I don't have any math book. Jelas? Salah. Do they need any knives? Benar. Kemudian do they need any knife? Salah. Ingat, jika ini ditambahkan s, maka konsonan yang tadinya f menjadi v. Oke. Saya akan menjelaskan lanjut, yaitu much and many. Penggunaan dalam bentuk much digunakan untuk uncountable noun. Nah, ini seperti di sini ada beras ketahan dan lain sebagainya ya. Wis jelas tidak bisa dihitung. Ini contohnya. Lebih sering digunakan pada kalimat tanya dan kalimat negatif.
Jadi ingat-ingat bahwa ada kalimat tanya itu bisa digunakan much. Many berfungsi menunjukkan kuantitas untuk plural countable noun, benda bisa dihitung. Di sini ada gelas contohnya. Bisa dipakai kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Much dalam kalimat much diletakkan sebelum nouns. Sebelum nouns. Namun nouns tidak perlu dijamakkan lagi tanpa tambahan s or es. Beberapa benda tidak dapat dihitung seperti water, air, money, uang, sugar, gula, tinta, dan lain sebagainya. Money kan bisa dihitung karena dia memiliki satuan sendiri, yaitu nominal-nominal sendiri. Jika uang 100.000 jenengan bawa nang Malaysia sudah berbeda nominalnya, betul nggak? Nah, makanya dia uang itu masuk kategori benda yaitu tidak bisa dihitung. Pak, gula memiliki satuan, bisa dihitung kok. Saya beli gula 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, dia memiliki takaran sendiri. Ons, kilo, dan lain sebagainya. Tapi jika dihitung secara fisik, dia itu tidak bisa dihitung. Saya akan memberikan contoh yaitu much water, much money, banyak uang. Perlu diperhatikan bahwa kata benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun, selalu dianggap tunggal dan tidak memiliki bentuk. Contoh much, there is too much water in the pool. Ada banyak air, ada begitu banyak air di kolam. You put too much sugar in the cake batter. Nah, ini contohnya jika dalam bentuk positif. I don't have much time. Jelas, waktu adalah uncountable nouns. I don't have much money to go to Bali. Nah, seperti itu. How much you love me? How much you love me? Loh Pak, love uncountable noun. Kita tidak bisa menghitung cinta. Cinta ini 1, 2, 3, jelas tidak bisa. Nah, bentuknya ya tunggal cinta gitu. Many. Berbeda dengan much, kata many digunakan untuk menyatakan banyak pada kata benda yang bisa dihitung tanpa satuan atau takaran seperti much tadi. Kalau much tadi memiliki benda yang memiliki takaran atau satuan tersendiri. Tapi kalau many, benda yang bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya seperti contohnya meja ini. Many biasanya digunakan dalam kalimat berbentuk negatif dan pertanyaan. Namun dalam keadaan sangat formal bisa. Many juga bisa digunakan dalam bentuk kalimat positif. Kata many digunakan sebelum nouns dan bentuknya harus jamak lebih dari 1. Dan biasanya nounsnya, kata bendanya diakhiri dengan s or es. Contoh lagi, many pencil, many books, many chairs. Nah, harus ada s-nya karena jamak lebih dari 1. Many tables. Many people. Oke, banyak orang dan seperti itu. Jika kata benda tersebut tidak dapat dihitung, ya toh, maka bisa menggunakan much. Nah, ini kesimpulan. Sementara jika benda bisa dihitung, maka menggunakan many. Oke. Any question for me? Oke, sir, I wanna ask. Ya, silakan. Oke. Pada many people, kenapa tidak ditambahkan s or es di belakangnya, sedangkan seperti hanya table di situ menggunakan tambahan es? Ya, khusus people ada beberapa harus dengan menghafalkan, yaitu ada irregular noun, yaitu people itu orang dalam bentuk sudah banyak. People. Lah satuannya apa Pak? Person. Itu biasa 1. Seperti itu. Jadi tidak nambah P plus seperti itu, enggak ditambahkan S. Jika kata benda tersebut tidak dapat dihitung, maka menggunakan much. Ini harga mati. Oke, saya akan berikan contoh lagi. Contoh many. There are many students in my class. I took too many glasses of milk to school. Nah, ini jelas. Glasses, gelas. Lebih dari 1. Dan bisa dihitung. Students, murid, bisa dihitung. The market doesn't sell many types of rice. Loh, Pak, rice, kata bendanya mana ini?
rice. Rice padahal uncountable noun. Kenapa pakai many? Masih bingung? Iya. Karena types ini bisa dihitung. Contoh seperti, Pak, saya boleh menggunakan many dalam coffee. Bisa. Bukan many coffees atau many coffee. Many cup of coffee. Boleh. Karena yang dihitung, yang bisa dihitung adalah cupnya, bukan coffee-nya. Faham di sini? Seperti ini. Many types of rice. Nasi jelas uncountable noun. Tapi dia di sini ditambahkan seperti types ini bisa dihitung. Seperti a cup of coffee tadi. Many cup of coffee. Oke, many people didn't come to his birthday party. Sudah jelas many people. How many employees? Yaitu karyawan, sudah jelas dalam bentuk jamak, S or AS. How many kinds? Nah, jelas jenis. Nah, dari buah-buahan. Nah. Oke, lanjut tentang a lot of. A lot of adalah frase yang digunakan untuk menyatakan jumlah yang besar atau banyak. Artinya a lot of itu akeh atau banyak. Digunakan untuk merujuk pada jumlah yang substansial tetapi tidak memberikan kuantitas yang spesifik. 30, 40, 5, tidak. Dia pokoknya dalam bentuk banyak, tidak spesifik. She has a lot of friends in different countries. Dia memiliki banyak teman di berbagai negara. Berapa temannya? Tidak spesifik di sini. Tidak dijelaskan jumlahnya. A lot of artinya intinya banyak. Contoh a lot of, she has a lot of friends. There are a lot of books on the shelf. I have a lot of work to do. Saya memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan. We had a lot of fun at the party. Kita banyak kesenangan di dalam party, di dalam pesta. Kita akan menikmati banyak kesenangan. Nah, there are a lot of people in the park. Ada banyak orang di taman. Ini tambahannya yaitu tadi a little. Little ini khusus untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung, uncountable noun. She took the case a little too quickly. Jelas, tidak dapat dihitung. I think mommy needs a little help. Adalah help artinya bantuan. Tidak dapat dihitung. Bantuan 1, 2, 3 tidak nampak bantuan seperti apa. Kan tidak spesifik. Nah, dia masuk uncountable noun. Ada a few adalah frase dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan sejumlah yang kecil atau beberapa. Terutama kita merujuk pada benda yang dapat dihitung atau countable noun. Contoh, I have a few apples in the basket. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan a few. Ayo, jenengan yang baca, Mas. There Ayo. are a few gathering in this neighborhood. Oke, sudah jelas. Good restaurants. Dia dalam bentuk countable nouns, kan seperti itu. Dan dia bisa a few bisa masuk kedua-duanya, countable dan uncountable noun. I have a few friends coming over for dinner. Baik, terima kasih itu teman-teman penggunaan some and any, much, many, a lot of, and a few, dan a little. Saya akan mereview jenengan semuanya dan memberikan tugas kelompok diskusi hari ini. Seberapa jauh analisa jenengan pada suatu kalimat bahasa Inggris penggunaan some and any, much and many, a lot of, and a few. Saya akan mengasah seberapa kemampuan jenengan. Silakan membuat grup menjadi kelas ini menjadi satu grup into 4 atau 5 person. Saya akan memberikan media sesuatu yang sangat unik untuk jenengan semuanya. Saya namakan pocket cards di sini. Ini adalah kartu di dalamnya yang Anda akan tempelkan di sini. Yaitu jawaban dan lain-lain ada di sini. Untuk menempelkan fill the blank pada soal-soal yang akan saya suguhkan pada media ini. Saya namakan yaitu pocket cards karena di sini pocket yaitu jelas saku. Saku ajaib yang berisi kartu yang akan berisi jawaban.
silakan membuat grup. I will explain the rules. Saya akan menjelaskan aturan-aturan mainnya. Saya akan memberikan pocket ini atau amplop ini ke jenengan, saku ajaib ini. Jawaban ada di sini. Silakan dicari sesuai kemampuan jenengan yang telah saya berikan atau saya transfer hari ini. Oke, good. Oke, I will start from 3, 2, 1, go. Silakan double tipnya dilepas dan ditempel. Double tipnya dilepas dan ditempelkan pada soal. Oke, good. Dibaca dulu, hati-hati dengan soalnya, hati-hati dengan jawabannya. Oke guys, time is over. Waktunya habis. Oke, di sini akan saya mengasah kemampuan jenengan seberapa paham dengan materi yang telah saya sampaikan hari ini, yaitu penggunaan some or any, much or many, a lot of, a little, and a few. Oke, dari grup masing-masing jenengan ditukar ke grup yang lain. Mari kita bahas dan kita temukan jawaban terbaiknya. Silakan ditukar dengan kelompok yang lain. Oke, baik, perhatikan ini semuanya. Ini adalah soalnya. I need a hammer and nails. Menggunakan some or any. Survei membuktikan jawabannya apa? Some. Oke, some. Good. He doesn't want bla 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 help. Apa jawabannya? Any. Oke, good. Hurry up. I don't have so bla 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 time. What is that? Oke, hurry up. I do not, dari kata do not menjadi don't have so much time. Saya akan mereview kesimpulan apa sih hari ini, bahwa some bisa digunakan apa saja tadi? Countable noun dan kalimat positif. Kemudian any bisa digunakan kalimat apa saja? Negatif dan interrogatif. Dan uncountable noun. Oke, kan dia juga bisa countable dan uncountable noun. Kemudian much, apa tadi much? Bisa digunakan apa saja? Harus kata bendanya dalam bentuk countable noun. Good. Kalau many harus bentuk kata bendanya uncountable noun. Dan seperti yang tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Thank you so much because all of you can join my class. Nice to meet you. Oke, nice to meet you. Oke, kita akhiri alhamdulillah dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran dari mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya laksanakan, khususnya pada mata kuliah bahasa Inggris di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan Sivitas Akademika Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.